Halo kawan-kawan, mudah-mudahan kalian belum bosan ya lihat muka saya terus. Jumpa lagi di Satu Tenda, baik di YouTube, di media sosial maupun di website. Seperti biasa sebelum berangkat saya biasa bikin video persiapan sebelum berangkat. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat persiapan saya sebelum berangkat ke Sumatera, ya tonton videonya di sini. Nah, sekarang kita mau persiapan ke Sulawesi. Tentu di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana si Soul GT yang di tangan saya itu berubah rupa mulai dari 2019 awal ketika saya baru mulai membiasakan diri untuk touring sampai sekarang. Waktu touring Sumatera boleh dibilang itu proyek perkenalan. Dari situ saya coba untuk mulai melengkapi. Ibaratkan anak sekolah, si Soul GT itu masih anak TK yang belum punya seragam yang enak untuk dilihat atau enak untuk masuk ke kalangan anak-anak touring. Ya itulah waktu touring di Sumatera. Lalu ketika balik ke Sumatera, saya coba untuk memberikan dia sentuhan-sentuhan yang dalam tanda kutip bisa biasa menjadi ciri khas anak touring. Nah, ada beberapa part yang saya tambahkan. Yang pertama yang paling kelihatan ya visor. Visor itu dari Putra Toba, itu support dari Putra Toba untuk perjalanan ke Sulawesi. Terima kasih Bang Giri sudah mensupport perjalanan ini. Yang kedua, barang-barang yang atau part yang saya tambahkan di motor itu ada sidebox. Mungkin itu yang makan dana paling besar kali ya. Lumayan mahal juga sih. Saya tambahkan karena kebutuhan. Jadi gini, kenapa motor itu terus berubah bentuk atau ada part-part lain yang ditambahkan kemudian tidak sekali jalan? Kalau prinsip saya itu begini teman-teman, saya itu memodifikasi motor itu setelah tahu saya butuh apa gitu. Jadi kalau waktu saya touring ke Kuningan, itu ternyata ikat matras di motor itu nggak enak. Waktu mau isi bensin harus buka talinya dan itu pekerjaan berat. Dan bawa tas, di tas entah disimpan di sini atau dibawa di belakang, itu nggak enak, bikin capek. Pulang dari situ, ternyata memang saya butuh top box, belilah top box. Selain bahwa dana memang terbatas, tetapi juga saya selalu membiasakan diri memang ini dibutuhkan baru dibeli. Sayang aja kalau misalkan kita beli tapi ternyata itu tidak efektif untuk digunakan. Top box itu bertahan lama, akhir 2019 turun ke Kebumen, lalu sempat ke Banten yang cuma setengah jalan itu, lalu ke Sumatera. Balik dari Sumatera, lagi-lagi saya mengevaluasi. Ternyata kalau touring jarak jauh itu butuh barang bawaan yang cukup banyak. Dan kemarin di Sumatera kan saya taruh tas khusus untuk pakaian, lalu laptop itu di celah depan yang buat kaki, dan ya cukup menderita juga tuh di jalan, kakinya ya cuman maju dikit, tekuk lagi, maju dikit, tekuk lagi. Jadi kita nggak bisa kayak leluasa bisa menempatkan kaki bisa di mana saja. Lalu saya berpikir untuk mulai berbagi beban. Dan tambahlah sidebox itu, karena mungkin ke depan juga supaya menunjang perjalanan saya ini ada beberapa item kecil yang coba kita pasarkan, kita jual kalau teman-teman tertarik ya. Itu untuk mensupport perjalanan Satu Tenda. Bajunya sedang kita godok, teman saya sedang mendesainnya. Ya, kita menawarkan ke teman-teman kalau mau berpartisipasi, terlibat, mendukung petualangan Satu Tenda, ya silakan aja. Karena kebutuhan-kebutuhan itu dan juga supaya menghindari jangan bawa tas lagi di depan, tambahlah sidebox. Nah, ketika nambah sidebox itu ternyata shocknya agak pendek. Teman dari Black Love Variasi, Bang Putra yang membantu untuk install pada side bracketnya mengusulkan supaya agak ditinggiin shocknya. Lalu akhirnya jadilah saya tinggiin shocknya. Belakang saya naikkan 6 cm, depan saya naikkan 8 cm. Bersama dengan visor, saya butuh casan handphone dan juga holder. Dan holder HP yang sebelumnya memang sudah tidak bisa dipakai. Saya cuma bawa tangkainya doang karena yang tempat simpan HP-nya udah nggak tahu kemana, karena mungkin waktu itu keselip atau memang sengaja saya buang, saya juga lupa persisnya. Oh no! Dan akhirnya saya harus membeli baru yang sekalian dengan charger untuk handphone. Dan sudah diinstal seperti yang kalian lihat.
lalu tambahan lampu. Kalau kalian nonton YouTube-nya The Pramoditas Family, itu menurut saya kawan baik yang sangat paham bagaimana menginstal lampu untuk membantu kita di perjalanan, mengusulkan saya untuk mengupdate lampu. Hanya ya harus jujur ke teman-teman bahwa budgetnya masih terbatas sekali. Jadi saya belum bisa memenuhi usulan Mas Rang. Mas, ke depan boleh lah ya, tapi untuk sementara belum. Lalu saya mengakalinya dengan menambah lampu tembak di kaca spion kiri kanan, lalu agak ditikukan ke bawah. Jadi praktis sejauh ini dugaan saya apa-apa yang saya butuhkan di jalan kok sudah cukup gitu. Jadi ya motor ini seperti ini. Mungkin nanti di satutenda.com saya akan tuliskan detail berapa sih pengeluaran, lumayan kerasa juga. Jadi motor istilahnya seragam touringnya mulai dipasang-pasangin, dan ternyata itu menguras kantong itu lumayan bos. Tapi ya itu kembali lagi ke tadi, setelah ditimbang-timbang memang barang-barang itu dibutuhkan, atau item-item atau perlengkapan yang perlu diinstalasikan motor itu memang dibutuhkan. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dipakai sekarang bisa bertahan lama, siapa tahu bisa touring ke-3, ke-4, ke-5 dan bisa ke-10 dengan kondisi motor yang masih aman. Lalu barang-barang yang sudah diinstalasi masih aman selama di jalan. Selain itu masih ada satu informasi yang menurut saya menarik juga untuk saya sampaikan, bahwa di touring ini juga ada teman-teman dari Savana Indonesia yang berkontribusi besar. Ada beberapa hal yang mereka berikan, bantu. Nanti kita akan bahas di video sendiri. Juga seperti di touring sebelumnya saya membawa misi sosial, touring berikut ke Sulawesi juga masih membawa misi sosial. Kalau sebelumnya masih istilahnya meraba-raba bentuknya, sekarang sudah lebih bisa terlihat wujudnya yang lebih jelas. Kalau ada yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang mensupport, jadi donasi yang saya dapatkan selama perjalanan akan disumbangkan ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Sedang digagas, atau kalau mungkin kita menggunakan platform crowdfunding biar kita bisa saling percaya, kalian percaya ke saya, kalian memberikan sesuatu, itu ada badan lain atau ada lembaga resmi lain yang jadi mediator antar kita, antar teman-teman yang mau menyumbang, dan juga saya yang mencoba memasukkan misi sosial membantu anak kanker dalam touring ini. Kurang lebih seperti itu, detailnya akan saya jelaskan selama di perjalanan. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa selalu mendukung Satu Tenda, nikmati video-videonya. Kalau kalian punya masukan, punya usulan, punya kritikan, dan pengen support, silahkan kontak kami. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, di fanpage, dan bisa di YouTube di komentar. Kurang lebih begitu. Salam Meliu, salam Satu Tenda.